Hai adik-adik, selamat pagi. Saya Karina. Saya Kak Vivi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap sehat. Hari ini kita akan kembali menghadap Tuhan untuk bersyukur karena kasih-Nya bagi kita hingga saat ini. Satu lagu yang mengajak kita untuk selalu rindu berdiam di dalam rumah Tuhan. Kita naikkan, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami dapat beribadah kepadamu, walau dari rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini masih kelanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang penciptaan. Hari ini temanya adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan unik, dengan tanggung jawab dan hubungan unik antara manusia dengan Allah. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagi lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu
bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus, sinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus, aku bersinar terus. Adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan kisah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang akan dibawakan oleh Kak Evan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita mau menyenangkan hati kita, menyerahkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan
yang sehat-sehat selalu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang akan dikatakan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Berkatilah adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami untuk menyiapkan hati kami, sehingga kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Adik-adik, sebelum kita membahasnya, kakak mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Kak Non. Tentunya adik-adik masih ingat apa saja yang dikerjakan Tuhan pada hari penciptaan, mulai pada hari yang pertama sampai hari yang ketujuh. Allah kita sungguh baik dan bijaksana dalam menciptakan ciptaannya. Semuanya begitu teratur dan Allah sangat memperhatikan ciptaannya. Nah, Kak Non mengajarkan adik-adik untuk percaya dan tetap beriman kepada Allah, agar kita dapat mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjaga dan memelihara ciptaannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah kira-kira adik-adik rangkuman pelajaran yang minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita akan belajar tentang bahwa Allah menciptakan manusia dengan unik, juga dengan tanggung jawab, dan kita juga akan belajar tentang hubungan yang unik antara manusia dengan Allah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita yang akan dibawakan oleh teman kita, Vanessa, Jeremy, dan kita. Mereka akan membacakan ayat dalam Alkitab, Kejadian, dan Yesaya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku.
Adik-adik, kita sudah tahu bagaimana Tuhan mengisi dunia ini dengan makhluk hidup yang pada akhir penciptaannya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, baik binatang maupun manusia adalah makhluk yang hidup, dan keduanya memiliki nafas kehidupan. Maka adik-adik, manusia dan hewan memiliki persamaan dalam beberapa hal. Contohnya, mereka sama-sama membutuhkan makanan, mereka sama-sama membutuhkan minuman, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, setelah setiap tahapan penciptaan, Allah berkata bahwa semua itu baik. Dan setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah mengatakan bahwa ciptaannya itu sangat baik. Lalu pertanyaannya, adik-adik, sebenarnya apa saja yang khusus dalam cara Allah menciptakan manusia? Adik-adik, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik. Mari kita baca Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, adik-adik, saat Adam sudah diciptakan, Allah mengatakan bahwa keadaan manusia yang sendiri saja itu tidak baik. Maka Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, masing-masing dengan pembawaan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Saat Allah menciptakan manusia, Allah menciptanya sesuai dengan gambarnya. Nah, jadi apakah adik-adik mengerti apa yang dimaksud dengan sesuai dengan gambarnya? Adik-adik, sesuai dengan gambarnya, maksudnya saat Allah menciptakan manusia, Allah juga membagikan sebagian atributnya kepada manusia, dan sebagian atribut yang lain mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Nah, adik-adik, kira-kira apa saja contoh atribut-atribut Allah yang diberikan kepada manusia? Atribut-atribut Allah yang diberikan kepada manusia, contohnya seperti kasih, setia, baik, bijaksana, adil, penuh sukacita, sabar, murah hati. Nah, manusia memiliki atribut-atribut tersebut. Itulah atribut Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, adik-adik, sedangkan contoh atribut-atribut Allah yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah saja, contohnya adalah Maha Hadir, Maha Kuasa, tak kelihatan, dan juga tidak berubah. Itulah atribut-atribut Allah yang tidak diberikan kepada manusia. Akan tetapi, adik-adik, atribut-atribut Allah yang diberikan kepada manusia menjadi rusak ketika manusia jatuh dalam dosa.
Dalam beberapa cara, Adam tidak dapat lagi merefleksikan gambar Allah sebagaimana saat belum jatuh dalam dosa. Gambar Allah di dalam kita menjadi kabur dan rusak ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi adik-adik, Allah sangat mengasihi ciptaannya, sehingga Allah mulai memulihkan gambarnya di dalam kita ketika kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita nanti berada di dalam sorga bersama Kristus, gambar itu sepenuhnya dipulihkan di dalam diri kita. Adik-adik, memang manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi bukan berarti kita adalah versi Allah yang kecil. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya, hanya ada satu Allah. Kita adalah makhluk ciptaannya. Tetapi diciptakannya menurut gambar Allah, membuat kita berbeda dengan makhluk yang lainnya. Adik-adik, pada kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-28, Allah memberikan tugas yang unik kepada manusia. Tugas yang tidak diberikan kepada makhluk ciptaan yang lainnya. Tapi adik-adik, sebelum Allah memberikan tugas kepada manusia, Allah memberkati mereka terlebih dahulu. Tugas yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa terdiri dari 3. Yang pertama, beranak cucu. Kedua, menaklukkan bumi. Ketiga, berkuasa atas ciptaan lainnya. Adik-adik, Allah menginginkan Adam dan Hawa untuk mempunyai keluarga, sehingga ada lebih banyak manusia yang tinggal di bumi. Kemudian Allah menginginkan Adam dan Hawa beserta keluarga mereka untuk menjelajahi bumi dan menguasainya. Allah ingin agar keluarga Adam dan Hawa menyebar dan hidup di berbagai tempat dan belajar menggunakan hasil alam yang ada di bumi. Pada akhirnya Allah berfirman agar Adam berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menempatkan Adam dan Hawa sebagai penanggung jawab atas semua binatang. Allah menginginkan mereka untuk memelihara dan mengatur dunia ini agar terus memberikan hasil dan menjadi tempat yang nyaman. Ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka menikmati hubungan yang sangat indah dengan Allah. Allah berjalan dan berbincang dengan mereka. Mereka menikmati kebersamaan dengan Allah, dan Allah juga menikmati kebersamaan dengan mereka. Allah memelihara mereka, dan mereka pun mempercayai dan menaati Allah. Kita pun sekarang ini kita dapat mempunyai hubungan yang penuh sukacita dengan Allah melalui Kristus. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan dan menikmati Dia. Adik-adik, kita perlu memuliakan Allah. Tetapi adik-adik, apakah itu berarti Allah tidak mulia?
Tentu saja tidak, adik-adik. Allah itu sungguh dan sudah mulia. Kita memuliakan Allah dengan cara percaya dan melaksanakan tugas yang diberikannya, sama dengan menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah mengenal dan memiliki hubungan yang semakin bertumbuh dengan Tuhan, maka adik-adik akan menemukan betapa menyenangkan dan penuh kasih dan indahnya Allah itu. Tentunya adik-adik hanya orang yang percaya kepada Kristus dengan tuntunan Roh Kudus tentunya dapat memuliakan dan menikmati hubungan kita dengan Allah. Nah, adik-adik, minggu depan di dalam pelajaran berikutnya kita akan membahas bagaimana dosa merusak hubungan antara Adam dan Hawa. Demikian juga siapapun yang hidup di dunia ini. Tetapi adik-adik, Allah telah merencanakan sebelum penciptaan untuk mengutus Yesus untuk membayar harga bagi dosa-dosa manusia. Sehingga setiap kita, adik-adik dan kakak yang percaya kepada Yesus dapat menikmati hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan supaya adik-adik dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menciptakan kami menurut gambar-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat terus memuliakan-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan dapat menikmati-Mu setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada 2 poin utama, yaitu 1. Manusia diciptakan Allah secara khusus sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kedua, manusia diciptakan untuk memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Nah, saat ini sebagai ucapan syukur akan kasih Tuhan, kita akan membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik dapat mengisi persembahan adik-adik pada kotak persembahan di rumah dan meminta tolong papa dan mama untuk melakukan transfer ke rekening ini, atau adik-adik juga bisa scan barcode seperti ini. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami walaupun sedikit, kiranya berguna ya Bapa untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya dapat dipakai oleh para pengurus gereja dengan baik ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mengingat kembali bahwa kita diciptakan secara spesial, serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita juga mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah kita. Nah, kita bersyukur pada Allah yang menciptakan kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dan akan ditutup dengan doa Bapa kami. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kepadamu Tuhan, memohon belas kasih-Mu. Kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terkena pandemi corona. Kiranya Tuhan berkenan agar pandemi corona segera berakhir, sehingga kami dapat hidup normal kembali. Lindungi bangsa kami, terutama untuk Presiden dan para pemangku pemerintahan, agar dapat bersatu bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak lupa, kami juga mendoakan untuk kami yang masih sekolah agar bisa melakukan pembelajaran dengan baik, walaupun hanya melalui pembelajaran jarak jauh. Demikian juga untuk sekolah minggu yang dilakukan secara online. Kami mohon Tuhan memberikan kelancaran dalam setiap prosesnya. Terkhusus untuk kami anak-anak sekolah minggu, ajarkan kami tetap setia walaupun tidak dapat
beribadah secara bersama-sama. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Karina, Vivi, kami undur pamit. Sampai kita jumpa minggu depan. terima kasih.